saya kembali menghina Junet, Mbak. Dan yang paling menyakitkan lagi, saat itu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa diam. Padahal saya tahu Junet pasti ngerasa sangat tersinggung. Mbak cuma diam tuh karena takut, Mbak, atau karena takut menyakiti perasaan keluarga? Dua-duanya sih, Mbak. Di satu sisi, kalau saya bela Junet, dia mungkin akan ngerasa dipermalukan. Tapi kalau saya nggak ngebela dia, mungkin dia akan ngerasa makin sakit hati. Dan setelah itu, Mbak, langsung acara lamaran kan ya? Iya, malam itu acara lamaran digelar. Semuanya terlihat sangat lancar. Tapi justru disitulah keanehan terjadi. Keanehan seperti apa, Mbak, maksud? Mari masuk, ayo. Silakan duduk, Mbak Narandi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya kalau rumah kami sederhana, tapi kami menerima kalian dengan tulus kok. Terima kasih Mbak Yati. Rumahnya nyaman kok, bagus. Alhamdulillah. Intan masih di kamar. Sebentar saya panggilkan dulu ya. Intan, Randi udah datang sama keluarganya juga. Kamu lihat sendiri deh, dia ganteng banget, cocok sama kamu. Iya Bu, bentar lagi aku keluar. Aku nyelesain makeup bentar ya. Kamu cantik bangetan. Ibu yakin Randi pasti jatuh cinta lagi lihat kamu malam ini. Ibu bangga banget. Ibu senang sekarang kamu nurut sama ibu. Semoga ini yang terbaik ya. Amin Bu. Ya udah kamu cepetan ya, jangan bikin calon besan kita nunggu lama. Iya Bu. Ya udah. Intan, sayang kamu cantik banget. Tapi sayang kamu harus ngerasain malam ini. Laki-laki tadi nggak jadikan ngelamar kamu. Sayang banget perempuan secantik kamu. Masa aku nggak bisa dapetin kamu? Pokoknya Mbak sama Nak Randi pasti gak akan nyesel deh sama Intan. Intan tuh anaknya baik, sopan, pinter masak lagi. Udah gitu anaknya cantik, apalagi kalau udah dandan. Cantiknya udah kayak bidadari turun dari langit. Saya tuh suka dibilang tetangga kalau beruntung banget punya anak kayak Intan. Nah, itu Intan. Itu wajahnya kok seperti itu, Ibu ya? Gitu ya? Kalian pasti takjub kan lihat kecantikan anak saya? Nggak kalah cantik sama selebriti. Sini sayang. Nih, kamu salim sama calon mertua dan calon suami kamu. Astagfirullahaladzim. Kok baunya kayak bangke ya? Iya, Bu. Badannya bau. Ini nggak normal ini, Bu. Saya nggak nyium bau apapun. Iya, apa sih? Ini rumah wangi loh. Kalian ngomong apa sih? Bu Yati, maaf ya. Kami tidak lanjut lamaran ya. Saya takut wajahnya Intan yang menyeramkan. Loh, ayo Randy. Loh, kok gitu? Bu, saya pamit ya. Lo ada apa, Bu? Ada apa sih?
Gara-gara kamu Intan, kamu tuh emang bawa sial ya. Mereka jadi gak lamar kamu tahu nggak? Kok nyalahin aku sih, Bu? Yang ngejodohin aku kan Ibu. Kamu tuh ya sama kayak almarhum bapak kamu. Susah banget diatur, makanya dia sakit-sakitan sampai meninggal. Gak usah bawa-bawa Bapak ya, Bu. Bapak gak pernah maksa hidup Ibu. Jadi Ibu harus bersyukur. Dulu Ibu apa? Cuma janda di kampung yang ditolongin Bapak. Kurang ajar kamu ya. Gak usah coba-coba kasarin aku. Karena Bapak kandungku aja gak pernah ngelakuin itu. Dasar anak kurang ajar. Hari itu akhirnya saya nggak jadi lamaran, Mbak. Tapi Mbak, saya jadi penasaran Mbak. Jadi pada saat lamaran itu, calon suami dan calon mertua Mbak bilang kalau mereka takut. Iya, Mbak. Mereka bilang kalau muka saya tuh jelek banget. Mereka juga bilang kalau badan saya tuh bau busuk, bau bangkai, sampai buat mereka mual. Kok bisa gitu sih Mbak? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya juga heran, Mbak. Terus gimana Mbak dengan Ibu Tiri Mbak? Dia pasti kecewa banget dong Mbak ketika tahu Mbak nggak jadi dilamar. Sejak acara lamaran yang gagal itu, hubungan saya dan ibu tiri saya jadi renggang. Ibu Tiri Mbak marah besar ya? Sampai-sampai waktu itu kita ribut. Mbak, sebentar Mbak. Tapi masa Ibu Tiri Mbak tuh nggak merasa ada yang aneh? Ketika calon mantu dan calon besannya mengatakan, maaf ya Mbak, kalau Mbak itu jelek dan bau, masa dia nggak merasa ada yang janggal? Mungkin ibu tiri saya waktu itu masih emosi dan jadi dia nggak ngeh terhadap diri saya. Tapi semenjak saat itu saya jadi ngerasa ada yang aneh di diri saya. Makanya saya mulai curiga sama Junet. Sama Junet Mbak? Memangnya apa sih yang membuat Mbak akhirnya curiganya sama dia? Soalnya waktu itu saya pernah mergokin Junet ngelakuin hal yang enggak, Mbak. Ngapain sih Ibu ngejelek-jelekin almarhum Bapak? Bikin kesel aja deh. Astaga, sampai lupa tutup jendela. Itu Junet kan? Ngapain ya di situ? Malam-malam gini lagi. Sialan, Intan ngeliat kesini